Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berita anugerah bagi kita sekalian. Begini firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Petunjuk hidup baru bagi kita. Begini firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhutang, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu, haruslah meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah yang tercatat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 10 dan Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kami mau belajar firman. Berfirmanlah ya Tuhan. Karena kami sekalian yang sudah berkumpul, terutama untuk saudara kekasih kami David Krisman Dahal bersama dengan Feber Juwita Halal, mereka sangat siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami dalam pemberitaan firman ini, supaya semua berjalan dengan baik. Demi nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Halo Bapak Ibu, apa kabarnya? Supaya tidak terlalu tegang, coba lihat kiri kanannya dulu. Ini Kak Juwita, coba lirik ke kiri sedikit. Yang di belakang, coba jangan seram-seram. Aman ya. Baik Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan dalam peneguhan dan pemberkatan nikah untuk kedua saudara kita hari ini, saya bacakan bagi kita sekalian Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 ditambah dengan 24 dan 25. Begini firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya lembaga yang paling tua di sepanjang sejarah umat manusia itu adalah lembaga keluarga. Lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Itulah sebabnya kalau kita mau berinteraksi dengan baik, mau berkomunikasi dengan baik, maka mulailah di dalam keluarga. Karena di sanalah lembaga yang paling pertama dan yang paling utama. Kalau saja seluruh rakyat Indonesia ini, setiap keluarga yang ada di dalamnya adalah keluarga yang baik,
maka pastilah tidak ada lagi penjahat, tidak ada narkoba, dan tidak ada yang merusak. Karena apa? Setiap keluarga sudah membentuk keluarganya dengan baik. Termasuk juga di dalam berjemaat bergereja. Kalau saja semua keluarga orang Kristen itu adalah keluarga baik-baik, maka jemaat pasti bisa bertumbuh dengan baik. Gereja dapat bertumbuh dengan baik. Itulah sebabnya gereja betul-betul memberikan perhatian khusus dalam persiapan-persiapan pernikahan. Maka ada yang disebut dengan konseling pranikah. Tapi ada banyak orang juga tidak mau dikonseling. Dia bilang, saya mau menikah. Iya, kamu tahu. Tapi bagaimana menjalaninya dengan cara yang baik yang berkenan kepada Tuhan, maka engkau harus belajar taat akan firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Saya selalu sampaikan kepada setiap pemuda, pemudi yang masih single, atau bahasa di Jakarta dibilangnya jomblo. Makanya kadang-kadang ada persekutuan jomblo, ada organisasi para jomblo, bahkan ada juga WA group khusus jomblo. Saking pentingnya jomblo ini. Ketika Adam masih sendiri, Bapak Allah sendiri memikirkan bagaimana caranya supaya ada temannya. Dan hebatnya, ketika Adam dan Hawa dipertemukan, tidak banyak persyaratan. Adam hanya berkata, ketika dia melihat Hawa itu, dia hanya berkata, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, langsung menikah. Jadi itu persyaratannya. Kalau Anda masih setulang dengan dia dan sedaging dengan dia, sama di hadapan Tuhan, maka menikahlah dengan dia. Jangan dengan sapi, jangan juga dengan ayam. Ini dia tulang dari tulang, daging dari daging. Kalau zaman sekarang orang bilang, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah matahariku, semuanya kaulah. Tapi kalau Adam cukup berkata, engkau tulangku, engkau dagingku. Tetapi perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Allah sendiri mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Karena apa? Karena waktu Adam diberikan tugas, Adam berikan nama kepada semua hewan, kepada semua tumbuhan yang ada di muka bumi ini, dan Adam melaksanakan tugasnya itu. Tapi lihatlah, ketika Adam menyelesaikan tugasnya, Adam sendiri mengatakan, tetapi Adam tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Jadi rupanya ketika Adam itu memperhatikan ayam, dia kasih nama ayam. Tapi ayam ada yang jantan, ada yang betina. Yang terakhir dia lihat juga kepinding atau kutu busuk. Kalau bahasa Niasnya itu talangu. Dia lihat, talangu pun so pasangannya dulu. Adam merasa, dia berkata, kok saya tidak punya pasangan. Tetapi Adam tidak menemukan yang sepadan dengan dia, yang sesuai dengan postur tubuhnya. Dalam perkembangannya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, setelah mereka dalam pernikahan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada mereka, di dalam ayatnya yang ke-28 pasalnya yang pertama itu, Allah memberkati mereka. Inilah dasar pemberkatan pernikahan. Lihatlah, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Perhatikan urutannya Bapak Ibu. Diberkati dulu, baru setelah itu dikatakan beranak cucu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena mereka sudah diperintahkan atau sudah dinikahkan oleh Allah sendiri, Allah memberkati mereka dalam pernikahan itu, maka setelah itu diperjelas. Baru ayatnya yang ke-24 dikatakan, sebab itu seorang anak laki-laki
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Padahal Adam waktu itu belum punya ayah, belum punya ibu. Tetapi ini berlaku bagi keturunan mereka. Meninggalkan ayah dan meninggalkan ibu. Apa maksudnya? Masa meninggalkan ayah dan ibu? Maksudnya begini, Bapak. Seorang laki-laki dewasa yang betul-betul merencanakan pernikahan, maka dia harus betul-betul pertama, dia harus mandiri. Dan kalimat yang sama juga berlaku kepada istri. Seorang perempuan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu juga kepada suaminya. Karena kalimat firman Tuhan itu berlaku kepada setiap laki-laki dan perempuan. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging itu Bapak Ibu menyatu. Dia tidak akan ada keterpisahan. Dan karena itulah makanya Tuhan Yesus itu nanti menjelaskan di dalam Matius pasal 19, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita doakan, kita dukung David dan juga Juwita ini, supaya mereka menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang baik, dan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Semuanya itu hanya bisa terjadi kalau mereka berserah kepada Tuhan dan Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberkati. Bahwa di surga dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan berbagai tanggung jawab kehidupan kami sebagai keluarga Kristen, terutama bagi David dan juga Juwita yang hari ini akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menolong kami, membuat kami lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara berdua sudah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di jemaat ini sesuai dengan anggaran dasar GKSI bab 4 pasalnya yang ke-15 dan 16, dan anggaran rumah tangga bab 1 pasalnya 4 butir yang pertama sampai yang ketiga. Majelis jemaat telah mewartakan selama 3 kali hari Minggu berturut-turut nama-nama saudara, dan ternyata tidak ada keberatan yang sah. Oleh karena itu saya akan melayani peneguhan dan pemberkatan nikah saudara berdua. Sebelum pelayanan ini saya laksanakan, lebih dahulu akan saya bacakan dasar-dasar pernikahan Kristen. Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada yang keberatan kalau pernikahan ini dilanjutkan? Hadirin, ada yang keberatan? Semua setuju? Semua setuju? Puji. Kita lanjutkan. Pernikahan itu memang kehendak Tuhan. Jelas sekali tertulis dalam Alkitab, setelah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tuhan Yesus bersabda tentang pernikahan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian juga pada awal karyanya dan sebagai permulaan tanda ajaibnya, Tuhan Yesus menghadiri pesta di Kana, memberkati dan menjadikan pesta itu penuh sukacita. Supaya hidup pernikahan saudara berdua bahagia, sejahtera dan langgeng. Firman Tuhan memberi petunjuk tentang kewajiban suami istri sebagai berikut. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihi dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita
kuasa tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduk, tapi tunduk. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Allah atau kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suami. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang setelah saudara berdua mendengar dasar-dasar pernikahan tadi, pertanyaan yang pertama yang harus saudara berdua jawab adalah, bersediakah saudara berdua menerimanya dan berjanji saudara berdua untuk menepatinya? Bagaimana dengan jawaban saudara David Krismandaha? Ya, diulang supaya kedengaran kepada yang lain. Bagaimana dengan jawaban dari saudari Feber Juwita Halawa? Kurang kedengaran. Diulang. Ya. Bagaimana jawaban dari saudara Feber? Ya, dengan segenap hati. Tuhan. Hendaklah ya, tetap ya, Tuhan mendengar jawaban saudara sekalian dan jemaatnya menjadi saksi. Silakan berhadapan dan berjabatan tangan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita berdiri sambil nanti di dalam hati kita memberikan dukungan doa kepada mereka, sehingga saudara-saudara kita ini betul-betul dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Sebelum kita menyaksikan peneguhan pernikahan mereka, kita berikan kesempatan kepada mereka untuk menegakkan janji pernikahan. Feber Juwita Halawa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya, saya menyatakan mengambilmu sebagai istriku dan sebagai seorang suami yang setia dan takut akan Tuhan. Aku berjanji akan mengasihimu baik pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik pada waktu sehat maupun sakit, sampai mau memisahkan kita. Amin. Silakan saudari mengucapkan janji nikah. David Krismandaha yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan menerimamu sebagai suamiku dan sebagai seorang istri yang setia dan takut akan Tuhan. Aku berjanji akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai mau memisahkan kita. Mari Bapak Ibu dan saudara terkasih, berikan doa yang terbaik untuk kedua mempelai yang hari ini sudah meninggalkan janji pernikahan. Di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya, saya sebagai hamba Yesus Kristus meneguhkan pernikahan saudara David Krismandaha dan juga saudari Feber Juwita Halawa di hadapan Allah dan di hadapan jemaat. Saya meneguhkan pernikahan ini
Camkanlah firman Tuhan yang berkata bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan berduduk. Mari kita semua angkat tangan kita, berikan berkat yang terbaik kepada mereka. Saudara David Krismanda dan Saudari Feber Juwita Halal, terimalah berkat Tuhan atas pernikahan saudara berdua hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dalam pernikahan saudara berdua yang dipersatukan pada hari ini. Kiranya saudara berdua mampu menjalankan ibadah di dalam keluarga, terus saling mencintai sampai maut memisahkan, bahkan terus menjaga kesucian hidup, kesucian rumah tangga dan keluarga sampai maut memisahkan. Kiranya saudara berdua menjalankan kebenaran firman Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Diberikan berkat berkelimpah, diberikan keturunan yang terus bertambah-tambah, berikan cinta kasih yang melimpah oleh Allah sendiri, dan suasana hidup saudara berdua dipenuhi dengan suasana sorga, penuh damai dan sejahtera, penuh dengan cinta kasih, dan penuh dengan kelimpahan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus terus memimpin saudara berdua dalam keluarga yang hari ini sudah disaksikan oleh seluruh jemaat Tuhan ketika saudara berdua dipersatukan oleh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita tiba dalam tindakan